Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 revisi dan kurikulum merdeka. Yang pertama, definisi dari kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 revisi adalah kurikulum 2013 yang diberlakukan secara nasional pada tahun ajaran 2016-2017. Bukanlah kurikulum 2013 yang lalu, melainkan kurikulum 2013 yang telah direvisi oleh Kemendikbud. Karena kurikulum 2013 yang lalu dinilai memberatkan, kini telah direvisi oleh Kemendikbud sehingga diharapkan tidak lagi memberatkan, dan setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 revisi pada tahun ajaran 2016-2017. Kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di sini siswa dibebaskan memilih. Kemudian perbedaan yang pertama yaitu terletak pada kerangka dasar. Pada kerangka dasar, kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Pada ke-13 revisi, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan saja. Kemudian, kompetensi yang dituju. Ke-13 revisi mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sedangkan di kurikulum merdeka dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kurikulum merdeka ini jamnya itu fleksibel, tidak jam yang pasti. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelajaran tersebut. Sama ini membahas tentang jam pelajaran, yaitu menerapkan jam pelajaran yang diatur per minggu, sedangkan kurikulum merdeka menerapkan jam pelajaran diatur per tahun. Meskipun per tahun, tapi ini sifatnya masih fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran. Ke-13 lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian sistem penilaian. Ke-13 ini Ke-13 revisi ini terdapat 3 ranah yang dinilai, yaitu penilaian sikap atau perilaku, pengetahuan, kemudian keterampilan. Namun pada kurikulum merdeka ini penilaian itu dijadikan satu, jadi tidak ada pemisah antara tiga ranah tersebut. Jadi penilaian itu digabung menjadi satu, jadi 3 ranah itu dijadikan satu dalam suatu penilaian. Kemudian perangkat ajar. Pada kurikulum merdeka ini, pemerintah menyediakan perangkat ajar tambahan berupa contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian perbedaan di jenjang sekolah dasar. Ini perbedaan di jenjang sekolah dasar antara ke-13 revisi dan kurikulum merdeka. Jadi pada ke-13 revisi mata pelajaran IPA dan IPS terpisah. Sedangkan pada kurikulum merdeka digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi pelajaran IPA dan IPS-nya itu menjadi satu buku, yaitu disebut dengan pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian perbedaan di jenjang sekolah menengah. Pertama di SMP. Pada ke-13 revisi mata pelajaran informatika bersifat pilihan. Jadi, pelajaran informatika itu bisa dipilih dan bisa tidak. Ini sesuai dengan keinginan gurunya masing-masing. Jadi ini dianggap sunnah. Namun pada kurikulum merdeka, pelajaran informatika dihukumi wajib.
Kemudian perbedaan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Pada K13 peserta didik baru harus milih jurusan sementara. Jadi waktu kelas 10 SMA itu bisa memilih jurusan sementara, baik itu IPA, IPS, agama, atau bahasa. Namun pada kurikulum Merdeka, pemilihan jurusan itu dimulai ketika peserta didik menginjak kelas 11. Jadi waktu kelas 10 itu pelajarannya tidak ada pelajaran peminatan, jadi pelajarannya itu sama semua. Kelas 11 baru bisa memilih dengan konsultasi bersama wali kelas atau guru BK dan orang tua peserta didik. Tentunya masih banyak lagi perbedaan antara kedua kurikulum tersebut, yaitu terletak pada kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum pembelajaran, kemudian pembelajarannya, penilaiannya, perangkat ajar, dan perangkat kurikulum. Pada intinya, kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan lebih menyesuaikan peserta didik. Artinya tidak terlalu menekankan antara peserta didik dan tenaga pendidiknya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.